Puji nama Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan. Renungan hari ini saya bacakan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-28. Maka sekarang anak-anakku, tidak nanti, tapi sekarang. Ada apa? Tinggallah di dalam Kristus. Firman Allah menghimbau kepada kita, kita harus tinggal di dalam Kristus. Kapan? Sekarang, bukan nanti. Nanti kalau saya sudah diberkati, nanti kalau saya sudah sehat, nanti kalau saya sudah hidup mapan, nanti kalau saya sudah baik-baik saja. Sekarang saya sedang pergumulan, nanti dah. Enggak, saudara. Dikatakan di sini Yohanes menuliskan kepada gereja Tuhan, bagi saudara dan saya. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah dalam Kristus. Enggak harus ditunda, jangan menunda lagi. Sekarang, supaya apabila ia menyatakan dirinya, ini berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak akan ditunda, tidak lama lagi. Dunia ini siap atau tidak siap, Tuhan tetap datang. Dunia ini menerima atau menolak, Tuhan tetap datang. Dunia ini dalam keadaan baik-baik saja atau hancur berantakan, Tuhan tetap akan datang. Ya, dunia ini berada dalam kondisi perlawanan ya terhadap Kristus yang datang kedua kali, atau juga mau membuka diri, ya Kristus tetap datang. Ya. Saya ulangi, supaya apabila ia menyatakan dirinya, semua mata akan melihat. Di dalam Tesalonika di sana dikatakan, ketika tanda diberi, di mana sangkakala dibunyikan, seluruh dunia itu mendengar, saudara. Dan di situ Allah datang dalam segala kemuliaannya. Yang pertama kali dalam kedatangannya, dia datang dalam kesederhanaan sebagai bayi. Ya. Tetapi nanti ketika dia menyatakan diri sebagai raja di atas segala raja, sebagai Allah yang besar. Ya. Supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya. Ini tema kita hari ini. Berani percaya, ya. Dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Saudara, kenapa ada dua orang, yang satu malu, yang satu tidak malu ketika Tuhan Yesus datang? Ya. Saya ingin ajak saudara mundur, kilas balik kisah di Taman Eden, di mana saat itu, hari itu, Adam dan Hawa ketika Yesus pagi-pagi berkunjung ke Taman Eden, mereka malu. Kenapa malu? Karena mereka berdosa. Mengapa malu? Karena mereka bersalah. Mengapa malu? Karena mereka tidak taat. Mengapa malu? Karena dosa membuat mereka kehilangan pakaian kemuliaan, sehingga yang terlihat apa? Ketelanjangan. Ya, mereka malu. Nah, nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, ada orang-orang yang malu ketika berjumpa dengan Yesus. Kenapa? Karena masih hidup dalam dosa. Karena apa? Karena rohaninya mengalami ketelanjangan. Tidak ada pakaian rohani, tidak ada pakaian kemuliaan, tidak ada pakaian kebenaran dalam hidup mereka. Ya. Dan golongan satunya adalah golongan yang tidak malu. Siapa mereka? Mereka yang berani percaya. Berani percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berani percaya dengan iman. Berani beriman. Ya, hari-hari ini mungkin saudara sedang mengalami proses tekanan, penderitaan yang mungkin lebih berat dari waktu-waktu yang sebelumnya. Goncangan seolah-olah begitu besar melanda hidup kita, keluarga kita, usaha kita, melanda kesehatan kita. Hari-hari ini mungkin saudara merasakan tekanan yang begitu hebat. Badai itu seolah-olah begitu tinggi menghantam perahu kehidupan kita. Tetapi di balik semuanya itu, kalau Tuhan izinkan, Tuhan sedang melatih kita untuk berani percaya. Berani beriman bahwa Tuhan sanggup memelihara. Berani percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Berani percaya untuk kita berkata, saya pasti akan berjalan di atas kemustahilan. Ya. Petrus, ketika Yesus berjalan di atas air, Yesus sudah menyatakan diri, ini aku, jangan takut.
Tetapi Yesus tidak menghentikan badai dan gelombang. Karena apa? Karena Yesus ingin melatih mereka berani percaya. Dan satu tindakan, respon yang baik yang kita bisa pelajari dari seorang Petrus. Dia berkata apa? Kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Ini tindakan berani percaya, saudara. Yesus berkata, datanglah. Petrus benar-benar turun, saudara. Kalau kita ada pada saat itu, ya, di dekat Petrus, mungkin saat itu kita bisa melihat bagaimana murid-murid yang lain coba menarik Petrus. Kamu sudah pikir masak-masak keputusanmu? Tidak salah kamu berpikir seperti itu. Petrus, kamu ini konyol. Kamu tahu badai gelombang kayak begini. Mana mungkin kita bisa berjalan di atas air? Tapi itulah satu contoh keteladanan sederhana dari seorang Petrus. Walaupun dia seringkali bertindak arogan, dia berani belajar percaya. Atau belajar berani percaya, belajar berani beriman. Petrus berjalan di atas air. Dan ketika dia berjalan, memang sempat dia mengalami kebimbangan, tergoncangkan, tergoyahkan oleh angin dan gelombang. Sehingga dia sempat tenggelam. Tetapi di tengah-tengah, ya itu sedikit kesalahan. Ketika dia belajar berani percaya, dan iblis mencoba mengalihkan perhatiannya dari Yesus, dia tenggelam. Tetapi karena dia mengawali belajar berani percaya, ketika dia tenggelam, dia tetap berkata, Tuhan tolonglah aku. Dan Yesus memegang tangannya, mengangkat dia. Saudara, ketika saudara belajar berani percaya, atau berani belajar untuk percaya, ya, belajar untuk berani beriman, memang mungkin perjalanan kita tidak semulus seperti yang kita bayangkan, ya. Tetapi percayalah, kalau saudara mengawali, memutuskan untuk berkata, saya mau belajar berani percaya, maka di tengah-tengah situasi yang mungkin mustahil, atau di tengah-tengah keadaan yang mungkin badai gelombang mencoba menggoyahkan kita, dan mungkin kita sempat mau tenggelam, tapi percayalah, tindakan yang diawali dengan belajar berani percaya, maka seterusnya saudara akan dituntun, disanggupkan untuk tetap belajar berani percaya. Sehingga Petrus diangkat, dia tetap berseru, Tuhan tolong. Petrus ditolong oleh Tuhan, ya. Nah, seperti di dalam kehidupan kita yang saat ini kita alami, Allah ingin, ayo belajarlah berani percaya. Belajarlah berani berkata tidak. Mujizat pasti terjadi. Orang berkata mungkin dalam kehidupan kita, mana mungkin kamu berhasil, mana mungkin keadaanmu, hidupmu seperti ini, anak-anakmu bisa memiliki masa depan, tidak mungkin. Ya, memangnya kamu punya apa? Mungkin ada banyak atau 1000 kata yang diucapkan oleh orang-orang yang menekan hidup kita, seolah-olah yang kita imani mereka berkata konyol. Tetapi kalau saudara belajar berani percaya, kalau saudara berani beriman, memutuskan saya berani beriman, ya, karena Tuhan berjanji, Tuhan juga yang akan menepati janjinya, ya. Karena Allahku, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan banyak perkara. Saya pasti akan berjalan di atas kemustahilan. Belajar berani percaya. Orang lain mungkin mengintimidasi kita. Daud ketika mencoba memutuskan, saya mau belajar berani percaya Tuhan, dengan apa? Menghadapi Goliat. Saul berkata apa? Daud, tidak salah kamu masih muda. Ya, kalau saudara baca dalam 1 Samuel, ya, dari pasal yang ke-17 ayat 1 dan seterusnya, saudara, Saul berkata, Goliat musuhmu itu sudah sekian lama loh hidupnya terlatih dalam peperangan, dilatih perang, dan juga sudah terjun ke medan perang. Kemenangan demi kemenangan dia kalahkan dari bangsa-bangsa sekitarnya. Kamu masih muda. Tapi Daud berkata, saya sudah memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan di padang ketika saya menggembalakan kambing domba, menghadapi beruang, menghadapi singa. Tuhan sudah menuntun saya.
saya akan tetap belajar berani percaya walaupun mustahil. Sehingga akhirnya apa? Goliat rubuh. Kenapa? Karena Daud berani percaya. Daud berkata kepada Goliat, hari ini kau diserahkan oleh Tuhan ke dalam tanganmu. Ini perkataan iman loh, berani beriman, berani mengucapkan kata-kata iman loh. Kok memperkatakan kata iman? Ya nek terjadi, kalau tidak terjadi. Ya, Elia juga berkata, hari akan turun hujan. Ya, saya sudah dengar deru hujan. Tapi dia berdoa 6 kali tidak turun hujan. Tetap belajar berani percaya enggak? Tetap berani beriman enggak? Ya. Inilah satu motivasi rohani dalam kehidupan kita. Ketika kita berani percaya, itu di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31, orang yang berani percaya itu ibarat seperti orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berani beriman itu ibarat orang yang sedang menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan ayat 31 di Yesaya 40 ini, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Artinya apa? Artinya dia sempat mengalami kelemahan, tetapi karena dia belajar berani percaya, terus menanti-nantikan Tuhan, mengimani bahwa Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti akan selalu menyertai, Tuhan akan selalu menyatakan kasih setianya dalam hidup saya. Saya mengharapkan kedatangan Tuhan, saya ingin siap menyambut kedatangan Tuhan, sehingga mempersiapkan hidupnya hari demi hari untuk terus taat, setia, dan semakin kudus dan berkenan kepada Allah. Dikatakan sempat mengalami tekanan yang membuat kelemahan atau kekuatan itu melemah, tetapi dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan yang baru. Artinya apa? Kekuatan kemarin hari ini ditambahkan, berikutnya, hari yang berikutnya Tuhan tambahkan. Jadi artinya semakin lama semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Makanya Amsal katakan, jalan hidup orang benar, orang percaya itu seperti rembang tengah hari, makin lama makin terang terus, ya, sampai rembang tengah hari, sampai titik kulminasi. Ya, artinya apa? Dari kemuliaan kepada kemuliaan, makin lama makin kuat, itu kehidupan rohani kita. Ya. Nah, kalau kita kembali ke ayat pokok kita di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28, ya, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Bagaimana supaya kita beroleh keberanian untuk percaya? Bagaimana supaya kita tidak malu, ya, terhadap dia ketika dia datang kedua kali? Jawabannya di ayat sebelumnya. Maka sekarang, ya, sekarang tidak ditunda, berarti ambil keputusan sekarang, tinggallah di dalam Kristus. Saudara tinggal di dalam Kristus? Amin. Kalau saudara mengatakan saudara tinggal di dalam Kristus, maka saya ingin ajak saudara membaca di ayat sebelumnya, 1 Yohanes 2 itu, ayat mundur ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ya, sekarang ini saudara ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi artinya apa? Hiduplah seperti Yesus hidup. Bagaimana supaya kita bisa hidup seperti Yesus hidup? Izinkan rohnya tinggal, memerintah di dalam hidup kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, mengatur hidup kita, mengatur pola pikir kita, tindakan kita, perbuatan kita, mengatur ataupun menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Maka kita bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mudah? Tidak mudah. Karena butuh penyangkalan diri, butuh pikul salib, butuh penyerahan total. Tetapi pengorbanan yang saudara lakukan untuk berjuang menyenangkan hati Tuhan, itu akan membuat kita tidak malu ketika dia nanti datang kedua kali. Itu membuat kita siap menyambut kedatangan Tuhan. Surga menanti kita. Itu akan membuat kita dilatih hari demi hari untuk mulai terus berani percaya, sehingga mujizat demi mujizat kita alami, berkat demi berkat itu kita alami, bahkan keintiman persekutuan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara, ketika saudara datang menyembah, baru berkata haleluya, puji Tuhan, saudara merasakan roh hadirat Allah kuat datang dalam hidup kita. Karena apa? Karena saudara dilatih hari demi hari untuk berani percaya, belajar berani beriman. Saudara akan dibuat menjadi pribadi yang semakin dibuat oleh Allah, rohaninya semakin kuat, semakin kokoh, semakin memiliki karakter ilahi. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Latih kami Tuhan, untuk kami berani percaya. Situasi dan keadaan bisa membuat orang menyerah, putus asa, bisa membuat semuanya yang kami imani menjadi seolah-olah mustahil. Orang-orang akan berkata konyol atas
tindakan iman kami Tuhan. Tetapi selama yang kami imani adalah firman-Mu, selama yang kami imani adalah perkataan-Mu, selama yang kami imani adalah pribadi yang kudus, yang besar, yaitu Engkau ya Allahku, maka kami percaya kami akan berjalan di atas kemustahilan. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Masa depan kami menjadi masa depan yang luar biasa bersama dengan Engkau. Bahkan surga menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, memberkati kami sekalian. Apapun pergumulan, kelemahan, tantangan, bahkan sakit penyakit, penderitaan yang kami alami, kami percaya Engkau sedang melatih kami untuk berani percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Berani percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Berani percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan. Berani percaya bahwa selalu ada jalan keluar, selalu ada mujizat, selalu ada kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur kepadamu, kami alaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati.